Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi ini sekali lagi tetap terapkan protokol kesehatan, patuhi ya. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sehingga kita nanti di dalam masa pandemi ini selamat atau aman dari suatu penyakit yang namanya corona ya. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk materi kali ini kita nanti akan membahas mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara, yaitu kebudayaan asli Indonesia dengan pengaruh Hindu-Buddha, karena ini adalah merupakan zaman kerajaan Hindu-Buddha. Sebelumnya, untuk materi kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian pahami adalah menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Jadi di sini nanti kalian akan mempelajari mengenai perkembangan kehidupan, baik itu dari segi pemerintahan, budaya dan lain-lain pada masa kerajaan Hindu-Buddha, dan hasil kebudayaan itu nanti masih bisa kita lihat atau kita jumpai sampai saat ini. Kemudian untuk KD yang keterampilannya yaitu menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Jadi nanti kalian harus bisa menyajikan ya, hasil penalaran dalam bentuk tulisan. Kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama menganalisis perkembangan hasil-hasil kebudayaan zaman Hindu-Buddha. Nanti hasilnya apa saja silahkan dicari, dianalisis dan sebagainya. Kemudian yang kedua menunjukkan bukti-bukti kehidupan dan hasil budaya Hindu-Buddha yang masih ada sampai sekarang. Jadi kebudayaan pada masa lampau dan sekarang masih digunakan itu apa saja, nanti kita pelajari bersama. Sebelumnya kita membahas mengenai akulturasi kebudayaan Indonesia dan Hindu-Buddha. Kalian harus tahu dulu apa pengertian dari akulturasi kebudayaan. Akulturasi kebudayaan di sini disebutkan adalah suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru, tetapi ciri khas masing-masing kebudayaan tersebut tidak hilang, mempunyai ciri khas. Jadi di sini adalah nanti akan ada perpaduan antara dua kebudayaan menghasilkan kebudayaan baru, yang mana kebudayaan baru itu tidak meninggalkan ciri-ciri dari dua kebudayaan tersebut. Nah, karena yang akan kita pelajari nanti adalah mengenai akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Di sini ada sebuah pengantar yang mengatakan bahwa masuknya budaya Hindu-Buddha ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia menyebabkan perubahan. Ini menyebabkan perubahan. Namun perubahan tersebut tidak meninggalkan kebudayaan lama. Jadi masih ada ciri dari kebudayaan lamanya, ya. Kemudian kebudayaan baru yang masuk bercampur dengan kebudayaan lama dan menghasilkan kebudayaan baru. Nah, ini sudah saya jelaskan di depan. Proses ini adalah disebut sebagai akulturasi. Jadi sekali lagi, akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan menjadi kebudayaan baru, yang mana kebudayaan baru itu tidak meninggalkan ciri-ciri dari kedua kebudayaan tersebut. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bentuk-bentuk akulturasi apa sajakah yang dapat kita lihat di sekitar kita?
Di sini sudah saya rangkum untuk hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli, antara lain di bidang satu seni bangunan, kemudian ada seni rupa dan seni ukir, kemudian yang ketiga adalah seni sastra dan aksara, keempat adalah sistem kepercayaan, dan sistem pemerintahan yang kelima. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu antara kelima ini. Nanti kita bahas satu persatu mengenai akulturasi. Bagaimana bentuknya, hasilnya seperti apa, maksudnya seperti apa, kita pelajari satu persatu. Kita mulai. Yang pertama adalah seni bangunan. Nah, di sini ada gambar. Mungkin kalian ini sudah familiar sekali ya. Ini sangat terkenal. Ini adalah Candi Borobudur, merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha. Ya. Ini sangat terkenal. Dulu pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Nah, akulturasi apa yang ada pada seni bangunan di Indonesia kaitannya dengan Hindu-Buddha ya? Di sini bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia, yaitu candi. Nah, kenapa bisa dikatakan demikian? Karena di dalam candi ini, misalkan ini adalah candi Buddha, ya, ada stupa, itu merupakan ciri khas atau unsur-unsur dari India. Tetapi bentuk candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak. Punden berundak ini merupakan asli unsur Indonesia. Nah, jadi bangunan candi ini mayoritas di Indonesia itu merupakan sebuah punden berundak. Jadi berundak-undak. Bisa kalian lihat sini, sini ada beberapa tingkat. Nah, kalau kita bahas mengenai ini Candi Borobudur, ini ada tingkat, ada 3 tingkat ya. Yang satu adalah rupa datu, arupa datu, dan kama datu. Ini untuk ini. Jadi jelas pada bangunan Candi Borobudur ini ada akulturasi ya, dari segi bangunannya. Untuk stupa dan sebagainya ini, patung-patung ini adalah pengaruh India. Sedangkan bentuknya yang punden berundak itu merupakan asli unsur Indonesia. Jadi bisa dikatakan kebudayaan hasil ini adalah merupakan perpaduan antara budaya Hindu-Buddha dengan unsur Indonesia asli. Kemudian selain seni bangunan, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah dalam bidang seni rupa dan seni ukir. Di sini bisa kalian baca, masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Nah, buktinya apa? Kok ada pernyataan seperti ini? Bisa dilihat pada relief. Nah, relief pada dinding-dinding candi. Sekali lagi di sini saya contohkan di Candi Borobudur. Ini ada berupa pahatan dari Sang Buddha, kemudian seperti rumah dan burung merpati. Jadi untuk motif-motif ini, kala-makara, motif binatang tumbuhan, ini merupakan unsur daripada Indonesia asli. Bisa kalian lihat untuk patung-patung ini ya, ini adalah dari India. Nah, ini relief, ini batu yang ada di dinding candi ditata seperti ini. Kemudian ini ada seni pahat, seni ukirnya. Bisa kalian lihat, ini ada binatang seperti buaya ya. Kemudian ini ada kera, kemudian ini ada burung. Nah, ini asli Indonesia. Sedangkan untuk yang ini adalah India ya, patung-patung ini. Kemudian ini ada kalpataru juga ya, pohon. Seperti itu. Jadi ini adalah bukti adanya akulturasi di bidang seni rupa dan seni ukir. Selanjutnya, yang ketiga adalah di dalam seni sastra dan seni aksara.
pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Nah, jadi ada yang berbentuk prosa, tembang atau puisi ya. Nah, dengan adanya pengaruh ini, nanti di Indonesia pada zaman kerajaan Hindu-Buddha muncul beberapa hasil karya di bidang sastra ya, antara lain berupa kitab. Kemudian untuk pengaruh India dari aksara bisa kita lihat, kita jumpai pada prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh beberapa kerajaan Hindu-Buddha. Ini ada penggunaan huruf Pallawa. Dalam prasasti ini disebutkan ada yang berhuruf Nagari, itu dari India. Kemudian ada yang berhuruf Bali kuno Indonesia. Jadi adalah perpaduan. Kemudian di sini saya contohkan ada kitab Negara Kertagama. Nah, ini adalah hasil sastra pada masa kerajaan Majapahit. Nah, kemudian ini ada gambar wayang ya. Kita ketahui untuk budaya wayang, pertunjukan wayang di Indonesia itu memang merupakan perpaduan antara Indonesia dengan India ataupun dari pengaruh Hindu Buddha. Contohnya apa? Buktinya apa? Di dalam pewayangan ini nanti ceritanya adalah merupakan Ramayana dan Mahabharata. Tetapi di sini bangsa Indonesia memodifikasi, kemudian memberikan beberapa unsur asli Indonesia. Contohnya di dalam pewayangan, kalau kita kenal ada tokoh Arjuna, Bima dan sebagainya, di India juga ada. Tetapi di pewayangan kita, tokoh Punokawan, Semar, Gareng, Petro itu ya, Bagong, itu asli Indonesia. Jadi di India tidak ada. Nah, ini adalah merupakan contoh akulturasi di bidang seni sastra maupun aksara. Selanjutnya, nah yang keempat, ini adalah sistem kepercayaan. Kita ketahui bahwasanya pada masa praaksara orang Indonesia sudah mengenal yang namanya kepercayaan. Kalian masih ingat ada animisme dan dinamisme, di mana bangsa kita, nenek moyang kita itu dulu percaya bahwasanya roh nenek moyang yang sudah meninggal itu masih mempunyai sebuah kekuatan ya. Jadi mereka percaya pada kekuatan roh-roh nenek moyang. Kemudian juga mereka mempercayai adanya suatu dinamisme, di mana nenek moyang kita itu dulu juga mempercayai bahwasanya ada beberapa benda yang istilahnya diyakini mempunyai kekuatan ya. Nah, dalam sistem kepercayaan ini apa akulturasinya, perpaduannya apa? Bisa kalian lihat. Tadi ini sudah saya jelaskan di depan, animisme, yaitu memuja roh nenek moyang ya. Kemudian setelah masuknya pengaruh Hindu, di sini setelah masuknya Hindu, kepercayaan terhadap roh halus tidak punah. Misalnya dapat dilihat dari fungsi candi. Fungsi candi atau kuil di India adalah sebagai tempat pemujaan. Jadi di India itu candi hanya sebagai tempat pemujaan. Tetapi di Indonesia, selain sebagai tempat pemujaan, di sini candi juga sebagai makam raja atau untuk menyimpan abu jenazah. Itulah sebabnya penyimpanan abu jenazah ini didirikan patung raja dalam bentuk mirip dewa yang dipujanya. Ini jelas merupakan perpaduan antara fungsi candi di India dengan tradisi pemakaman dan pemujaan roh nenek moyang Indonesia. Jadi sekali lagi di sini candi sama-sama yang candi kalau di India hanya untuk pemujaan, tetapi di Indonesia selain pemujaan nanti kepercayaan bangsa kita yang sudah ada sebelum Hindu Buddha masuk Indonesia, yaitu memuja roh nenek moyang atau animisme, tetap istilahnya tetap dilakukan, yaitu dalam bentuk seperti ini tadi ya. Pemuja roh. Ini adalah bukti daripada akulturasi di bidang sistem kepercayaan. Selanjutnya,
Nah, di sini adalah sistem pemerintahan. Nah, pengaruhnya apa? Setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dalam hal sistem pemerintahan, sebelum datangnya orang India atau Hindu-Buddha, di Indonesia itu dulu sudah ada pemerintahan yang bersifat sederhana. Jadi mengangkat pemimpin menjadi kepala suku, yang bisa diangkat itu kriterianya adalah orang yang sudah senior, memiliki kesaktian, bisa memimpin dan sebagainya, ini berubah sampai Arif ini. Nah, setelah adanya pengaruh Hindu-Buddha dari India ini, sistem pemerintahan ini tidak dihilangkan. Jadi pemimpin yang sudah ada kemudian diangkat menjadi raja dengan wilayah yang lebih luas. Nah, ini syarat menjadi raja. Jadi sama. Jadi ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, ini nanti skupnya akan lebih luas, yaitu kerajaan, tetapi untuk syarat menjadi raja itu hampir sama dengan syarat ketika Hindu-Buddha itu belum masuk, yaitu ketika masyarakat kita masih mengangkat pemimpin dalam daerah yang disebut sebagai kepala suku ini tadi. Nah, dari penjelasan ini kan dapat disimpulkan bahwa akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha juga terdapat pada sistem pemerintahan, jelas. Nah, setelah kalian mempelajari materi tadi, akulturasi kebudayaan Nusantara, yaitu antara Indonesia dengan pengaruh Hindu-Buddha atau dari India, untuk yang bagian akhir ini silahkan kalian mengerjakan tugas individu ini. Silahkan kalian nanti bisa mengerjakan ini dengan cara tadi, pengetahuan yang sudah kalian dapat pada pembelajaran ini bisa ditambah dengan browsing ataupun referensi yang lain, buku-buku dan sebagainya. Di sini ada 4 pertanyaan. Nah, ini silahkan nanti dikerjakan selengkap-lengkapnya, bagus-bagusnya, kemudian nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Karena ini masih dalam masa pandemi ya, silahkan nanti online, kemudian bisa dikirim lewat Google Classroom yang sudah kalian punya ya, yaitu di Classroom Sejarah Indonesia dengan guru saya. Demikian tadi untuk materi kali ini ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kemudian sebelum saya akhiri, tidak henti-hentinya saya mengimbau kepada kalian semua dalam masa pandemi ini tetap tetapkan, patuhi protokol kesehatan. Kalian rajin mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Insya Allah kita selamat dari masa pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu saya akhiri untuk pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.